Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Aku mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. For you are love, love, love. Amin. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Yang terakhir katakan love, love. To me and I will wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Kuat-kuat yang terkuat.
Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan duka. suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan. aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Tinggikan Engkau Ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di
sampai hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Senang sekali Kalisa bisa berjumpa dengan kalian lagi di pagi hari ini. Semuanya pasti sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum firman Tuhan, Kalisa punya games nih buat adik-adik semua. Coba di rumah kalian tebak ekspresi apa yang sedang Kalisa perankan. Nanti kamu bisa tulis jawabannya di kolom chat atau kamu bisa langsung jawab ya. Ekspresi apa yang sedang Kalisa perankan. Oke, semuanya siap? Ekspresi yang pertama. Apa tuh adik-adik? Kalau kamu ketemu orang yang dengan ekspresi seperti itu, ekspresi apa? Betul, itu pasti ekspresi happy, bahagia, atau senang ya adik-adik ya. Nah sekarang ekspresi yang kedua. Coba kalian tebak, ini ekspresi apa ya? Apa? Betul dong. Itu pasti ekspresi orang yang lagi kaget. Mungkin dia dapat hadiah yang nggak diduga-duga. Nah, jadi dia kaget. Biasa ekspresinya kayak gitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang ekspresi yang ketiga. Coba adik-adik tebak ekspresi apa yang sedang Kalisa perankan. Apa adik-adik? Oh iya betul, itu adalah ekspresi sedih atau dia lagi nangis ya. Itu pasti dia lagi sedih banget sampai nangis gitu ya. Oke adik-adik, sekarang ekspresi yang keempat. Coba adik-adik tebak Kalisa lagi memerankan ekspresi apa? Apa adik-adik? Betul, itu adalah ekspresi orang lagi marah, mungkin kesel ya. Dia jadi ekspresinya kayak gitu, marah, pengen marah lagi ditahan-tahan. Siapa yang suka marah-marah di sini? Nggak boleh ya, nggak boleh sering marah-marah ya adik-adik ya. Oke, sekarang yang terakhir, ekspresi yang kelima. Coba adik-adik tebak ekspresi apa yang sedang Kalisa perankan. Apa adik-adik? Tahu gak itu ekspresi apa? Nah, itu biasanya ekspresi orang yang lagi ketakutan ya adik-adik ya. Siapa yang di sini pernah ngalamin yang namanya ketakutan? Pasti di setiap kita pernah ngalamin yang namanya ketakutan. Ada yang takut waktu disuntik, betul ya adik-adik ya. Siapa yang udah pernah disuntik? Pasti semuanya udah pernah disuntik ya. Pasti takut tuh, ada kalau takut sampai tutup mata dia nggak mau lihat jarum suntiknya. Terus ada juga yang takut, mungkin takut ketinggian gitu ya, atau takut melihat suatu binatang. Kayak Kalisa takut kalau lihat kecoa atau tikus gitu ya adik-adik ya. Ada juga yang takut, mungkin takut gelap. Atau juga dia mungkin takut sendirian. Nah, di Alkitab juga ada cerita tuh adik-adik. Ada seseorang yang takut. Adik-adik pasti pernah dengar ya cerita Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pada saat itu Petrus takut mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Kenapa Petrus takut? Mungkin Petrus waktu itu juga takut ditangkap. Karena waktu itu Yesus sedang ditangkap, lalu ada beberapa orang bilang, kamu kan juga salah satu dari mereka. Kamu pasti mengenal Yesus itu. Nah, Petrus takut, jadi dia menyangkal Yesus. Nah, adik-adik pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang Petrus, tapi bukan Petrus yang penakut, tetapi Petrus yang berani, Petrus yang pemberani. Karena Petrus berani bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus telah disalib dan mati untuk menebus dosa semua manusia, bahwa Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya, sehingga pada saat Petrus bersaksi 3.000 orang bertobat. Yuk semuanya ambil Alkitabnya,
Kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Adik-adik dengarkan ya ceritanya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Tetapi ada beberapa orang menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi itu. Dan Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus. Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar dari Petrus. Petrus yang berani bersaksi. Petrus yang tadinya penakut tapi dia menjadi pemberani. Ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus berani bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa semua orang, dan Yesus telah bangkit dan hidup selamanya. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berani bersaksi. Dan Kalisa mau ajarkan dua hal kepada adik-adik. Yang pertama, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita, seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Coba adik-adik buka 1 Yohanes 4 ayat 4, dikatakan bahwa roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Ya adik-adik ya, kita ulang bersama-sama ya. Coba buka Alkitabnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4b. Dikatakan sebab roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi adik-adik, kita nggak pernah boleh takut. Kenapa? Karena roh yang di dalam kita tuh lebih besar. Nah yang kedua adik-adik, kita juga harus berani bersaksi. Berani bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya siapa? Yesus ya adik-adik ya. Jadi kita harus bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus bersaksi kepada seluruh dunia ini sebagai anak-anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap manusia, dosa kita semua, dan Yesus juga telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kita harus berani bersaksi, sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kepada teman-teman, baik teman-teman di sekolah, teman-teman main di rumah. Nah adik-adik, kalau ada di antara mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah kewajiban kita. Kita harus bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, kita bersaksi, kita mengatakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengajak mereka untuk mengenal kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga ingat adik-adik, biarlah kehidupan kita selalu menjadi kesaksian bagi mereka. Nah adik-adik yang mengaku anak-anak Tuhan harus punya karakter-karakter yang baik. Tidak boleh kurang ajar sama orang tua, tidak boleh melawan orang tua, atau kurang ajar sama orang-orang yang lebih tua ya. Adik-adik juga harus menjadi anak-anak yang membawa damai, gak boleh sering musuhan. Masa ngaku anak Tuhan
tapi sukanya berantem. Kan gak bagus ya adik-adik ya. Kita harus menjadi kesaksian. Setiap kehidupan kita, setiap tingkah laku kita, setiap tindakan kita harus menjadi kesaksian. Nah, pagi hari ini adik-adik, Kalisa mau kalian semua belajar bersaksi kepada orang-orang di sekitar kalian. Oke? Seperti Petrus, walaupun Petrus awalnya itu penakut mungkin ya adik-adik ya, tetapi dengan adanya Roh Kudus, Petrus menjadi pemberani. Dia berani bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Nah adik-adik, kita harus mengandalkan Roh Kudus dan kita mau berani bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, nah adik-adik di rumah punya pen atau pensil dan juga kertas. Kalisa mau ajak adik-adik untuk ngambil kertas dan pensil atau pennya. Oke, semuanya sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita berdoa. Kalisa mau pada pagi hari ini adik-adik berkomitmen untuk menjadi saksi, untuk mengajak teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa buat mereka yang belum mengenal. Oleh sebab itu adik-adik kita berdoa dulu, kiranya siapapun yang Tuhan berikan di hati adik-adik untuk adik-adik doakan, adik-adik boleh catat namanya di kertas tersebut, lalu kita boleh doakan selama 1 bulan. Lalu nanti Kalisa mau tanya nih kepada adik-adik, siapa yang sudah berhasil mengajak teman-temannya atau saudaranya yang sudah kalian doakan selama 1 bulan ini. Oke, yuk adik-adik mari semuanya berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah belajar Tuhan menjadi anak-anak yang berani bersaksi, memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kami, bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Bapa, biarlah kami semua boleh belajar bersaksi kepada orang-orang di sekitar kami dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini berikanlah kami hati kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang kami kenal selama ini. Dan kami mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami atau saudara kami tersebut ya Bapa, sehingga mereka boleh mengenal Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Kau yang menolong kami ya Bapa, Roh Kudus yang memampukan kami, dan biarlah kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kalisa percaya adik-adik pasti punya banyak teman dan punya banyak saudara. Siapapun itu yang adik-adik ingat saat ini, karena dia belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan adik-adik rindu untuk mengajak teman atau saudara adik-adik itu ke gereja, adik-adik boleh tulis namanya di kertas yang adik-adik sudah siapkan, lalu adik-adik boleh doakan selama 1 bulan. Oke adik-adik? Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.